Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Siang hari ini atau sore hari ini saya menghadiri acara sangat penting, yaitu pemberian Anugerah Hadinata Syariah 2023 yang terdiri dari 10 kategori ya tadi itu. Nah, ini merupakan penghargaan ini adalah untuk mendorong supaya daerah terus mengembangkan, untuk memotivasi, mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di masing-masing daerah. Pada hakikatnya yang perkembangan daerah itu, ekonomi syariah dan keuangan syariah itu adalah di daerah kegiatannya. Dan itu sangat bergantung kepada pemerintah daerah. Ya, ketika pemerintah daerahnya itu memiliki semangat untuk menggerakkan, itu ternyata pertumbuhan ekonomi syariahnya, ya, seperti Jawa Timur, seperti tadi itu Sumatera, ya Riau, ya, dan itu bertumbuh juga di daerah-daerah lain. Dan ini kita untuk juga mendorong daerah-daerah lain untuk terus mengembangkan ekonomi syariahnya. Barangkali itu. Oke, kalau mungkin teman-teman. Bu Sri mungkin nanti Bu Sri pada saat menjawab. Untuk tema ini terlebih dahulu, barangkali ada yang mau mengelaborasi lebih jauh. Silakan. Juara umum Jatim Pak Wapres. Iya. Bagaimana tanggapannya terkait juara umum Jatim? Tadi, oh iya, saya kira itu berarti sudah ada semangat daerah tumbuh, sehingga dari tadi itu industri halal, ya Jawa Timur itu sampai mendapat tiga medali emas. Nah, itu juga ekonomi kecil dan ada berapa itu. Jadi saya kira artinya di daerah itu sudah tumbuh, dan kita harapkan tahun depan nanti ada daerah lain nanti yang menjadi juara umum dan seterusnya. Oke, masih ada tema yang ini, kalau enggak tema yang lain mungkin silakan. Ya, Pak. 2 penanya aja mungkin. Izin Pak, saya Ayu dari Warta Ekonomi Pak. Mau tanya terkait Bareskrim Polri menemukan dugaan hasil transaksi narkoba untuk pelaksanaan kontestasi pemilu yang juga katanya melibatkan anggota legislatif Pak di dalamnya. Bagaimana tanggapan Pak Wapres dan bagaimana desakan dari pemerintah agar Polri dapat membuka nama-nama yang katanya melibatkan anggota legislatif tersebut Pak? Terima kasih. Ya, yang penting didalami saja dulu. Ya, supaya kalau memang ada indikasi, nanti saya kira Polri akan bisa mempertimbangkan kapan saatnya diperlukan. Ya, dari sekarang didalami betul sampai betul yakin faktanya jelas. Ya, saya kira mereka tahu kapan harus membuka. Kalau itu diperlukan untuk dibuka. Ya, saya kira itu. Izin Pak. Mbak Mawar, silakan. Izin Pak, terkait keamanan Papua Pak, sudah 3 bulan tapi pilot dari New Zealand masih disandera gitu ya Pak ya. Nah mungkin seperti apa sih Pak sebenarnya kendala yang dihadapi dan bagaimana Pak pelibatan pihak di luar militer seperti mungkin gereja gitu ya Pak ya untuk menjamin keamanan di Papua ini? Ya, operasi yang dilakukan tentu kita harus memperhitungkan jangan sampai terjadi korban. Bagaimana itunya selamat tapi tidak sistem dihabisi, di bumi hangus. Nah itu nanti mungkin kalau seperti itu kan mudah saja. Tetapi bagaimana operasi itu dilakukan selamat, bisa diselamatkan tapi tidak menimbulkan banyak korban. Dan itu saya kira memang memerlukan waktu yang agak lama. Untuk pelibatan tokoh-tokoh di Papua memang kita sudah berkomunikasi dengan pihak gereja terutama, dan memang termasuk tokoh-tokoh adat, itu lokal champion ya, kita libatkan di dalam rangka operasi di Papua.
seperti yang kemarin ada yang sudah diselamatkan, yang disandra, itu juga keterlibatan tokoh-tokoh gereja di sana. Ya. Masih ada yang lain? Pak Wapres, Emir Pak, Media Indonesia. Soal putusan MK terkait perpanjangan pimpinan KPK, masa kerja pimpinan KPK. Ini banyak yang kritik kalaupun memang itu keluar putusan itu tidak bisa diberlakukan untuk pimpinan KPK yang sekarang, karena mereka kan ikut fit and proper tuh bukan fit and proper untuk untuk 5 tahun, tapi untuk 2023. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai ini? Apalagi ini kan apakah ia mau diberlakukan surut untuk orang yang ikut dari 2023, itu kan dirasa nggak adil. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak? Terus pertanyaan kedua soal Menkominfo, Pak. Kan sekarang masih PLT ya. Nah, PLT ya. Yang definitifnya itu ya mungkin Bapak udah dengar-dengar, udah godok-godok atau udah ada di kantong, mungkin mau dikasih tahu. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira untuk putusan MK tentu dari pihak pemerintah kita tidak bisa mengintervensi ya. Ya, jadi memang MK memutuskan bahwa KPK yang sekarang tuh sesuai dengan keputusannya itu masa jabatannya 5 tahun ditambahkan. Ini kewenangannya ada di Mahkamah Konstitusi. Dari 4 menjadi 5 berlaku dari sekarang. 4 jadi 5 itu berlaku sekarang. Dan tentu kita dari pemerintah tidak bisa mengintervensi. Sebab keputusan MK itu kan final and binding. Ya, silakan saja kalau ada misalnya yang memprotes, ya tentu itu tidak mungkin ya, pemerintah tidak bisa mengintervensi ya, karena sistem sudah final. Yang udah gitu yang lucunya kan yang menggugat adalah yang berkepentingan terhadap, tapi udahlah. Ya udah putusan. Ya, kita ada mekanisme yang sudah dibangun dalam sistem kenegaraan kita. Mengenai soal Menkominfo yang definitif, tunggu aja dari pengumuman presiden saja. Nanti presiden yang akan. Ya itu informasinya masih di tangan presiden. Sudah ada di kantongnya Wapres tapi namanya di presiden. Tunggu aja, reshuffle itu kan hak prerogatif presiden. Ya, oke. Oke ya, cukup ya saya kira ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.